sih. Saya menikah dengan kamu karena saya pengen punya keturunan. Saya pengen hamil. Kita memiliki anak yang soleh. Tujuan kamu menikahi saya untuk nafsu saja. Presenter Zeda Salim yang diduga mengalami KDRT secara psikis yang dilakukan oleh suami Zeda Salim melaporkan masalah ini ke Polres Metro Bekasi. Awalnya Zeda Salim mengatakan sudah melakukan berbagai langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bahkan dibantu mediasi dengan ulama besar. Zeda Salim mengakui sebelum melaporkan sang suami, lebih dulu meminta perlindungan dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tapi sudah 1 tahun belum ada tindakan. Kini Zeda Salim muncul lagi, dia mengungkapkan bejatnya sang suami, "Saya pernah diajak berhubungan dengan gaya yang menyimpang, bahkan saya sebelum main disuruh nonton film esek-esek dulu," ungkap Zeda dikutip dari YouTube pada Suka TV, tanggal 23 Juli tahun 2024. Saya diperlakukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti istri itu. Jadi saya hanya ditemui hanya untuk melayani dia, setelah puas dia pergi, meninggalkan saya sesuka hatinya. Jadi pada saat menikah, itu saya dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi. Itu dalam 2 tahun selalu seperti itu. Jadi saya begini, saya sempat bilang sama dia, "Saya ini istri kamu. Saya ini istri kamu, kenapa kamu paksa saya pakai alat kontrasepsi? Saya menikah dengan kamu karena saya pengen punya keturunan. Saya pengen hamil. Kita memiliki anak yang soleh. Tujuan kamu menikahi saya untuk nafsu saja." Saya sempat bilang ke dia. Tapi dia berdalih dengan berbagai macam, "Kamu harus taat pada suami lah, kamu jangan banyak bantal," segala macam. Jadi ya, dia mengancam tidak akan menafkahi saya batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Itu menyiksa mental saya sekali. Dan yang kedua, saya dilarang hamil. Kalau alasan dia melarang saya hamil adalah kalau dia belum siap punya anak, oke, it's okay. Saya seorang istri, kenapa saya nggak boleh hamil tapi istri yang lain kamu hamili berkali-kali? Istri yang lain itu istri yang utama atau? Iya. Oh. Selama 2 tahun menikah dengan saya, dia hamili istri pertamanya 2 kali. Tapi saya nggak boleh hamil. Dan bahkan yang lebih parah, dia sempat mengajak melakukan hubungan yang menyimpang. Tapi saya selalu menolak. "Kamu tahu agama, kenapa kamu meminta melakukan hubungan yang seperti itu?" Saya nggak pernah mau. Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin atau berhubungan suami istri, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Saya begini, saya merasa sebagai perempuan dianggap apa ya sama dia? "Kamu kenapa sih harus menonton film kayak begini?" Jadi saya tuh kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu, film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak dipaksa lihat. Coba bayangin diri saya, pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya nggak nunjukin ke dia. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan saya dihinakan seperti itu dengan dia, saya diperlakukan seperti budak seperti itu. Saya sudah saling dengan ini memberikan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Kasus dugaan KDRT saya sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun. Namun hingga detik ini masih belum ada kejelasan status hukum penetapan tersangka. Dan suami saya, Oknum Habib ini, masih belum juga ditangkap. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan zuriat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah baca kancil. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan deh, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Dateng, "Man, lu dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Malik mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Nah, itu mitos. Teriak. Didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lu, Man." "Iya, Beb." Bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis di orang sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam.
Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Sanjina dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian kok orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Sanjina. Lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup pian kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Udah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh tuh kertas. Beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama durian Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kamu ikat.